Salam teman-teman semua, kita akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan dalam eksposisi Alkitab. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar dari dua Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai dengan 44. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu kembali kami belajar dari firman Tuhan. Kami memohon kiranya semua yang kami lakukan boleh membuat kami mengerti firman-Mu, mengenal Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Kami siap biar Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, sehingga kami boleh belajar bersama. Dalam Yesus, amin. Dua Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai dengan 44. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbagian setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Saya tinggal di Malang kira-kira 4 tahun, ya, dan ketika tahun-tahun pertama saya masih bolak-balik Malang dan Malang Jakarta, dan mulai menetap pada momen ketika uh, tragedi Kanjuruhan terjadi. Di semua sudut kota Malang, tulisan ini ada di mana-mana. Usut tuntas. Ini adalah sebuah desakan untuk mengusut situasi atau peristiwa Kanjuruhan yang memakan begitu banyak korban di Stadion Kanjuruhan Malang. Tulisan-tulisan ini mendorong banyak orang menjadi orang-orang yang menggambarkan solidaritas mereka kepada korban. Mereka mengadakan beberapa aksi untuk mendorong para aparat untuk bisa dilakukan penyelidikan terhadap situasi ini. Saudara, kalau saudara melihat di Indonesia, ada peristiwa-peristiwa penting, pasti ada banyak orang juga yang menunjukkan solidaritasnya kepada korban, kepada orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Dan solidaritas itu seringkali menular ya, karena ada gerakan yang kuat dan beberapa orang mungkin karena FOMO lalu ikut juga terlibat dalam gerakan itu, atau mungkin karena memang panggilannya, kesadaran akan sesuatu. Hashtag-hashtag seperti all eye on Rafa, all eye on Papua misalnya, itu adalah sebuah bentuk solidaritas juga untuk beberapa peristiwa-peristiwa besar. Hari ini kita akan merenungkan dalam tema solidaritas yang menular, dan kita mau belajar dari kisah di dua Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai dengan 44. Ini adalah kisah lanjutan dari kisah Elia, lalu beralih pelayanannya ke Elisa. Nah, pelayanan mereka berdua ini dalam sebuah konteks di mana bangsa pilihan Tuhan sedang dalam situasi mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal. Jadi ada peristiwa-peristiwa besar yang Elia lakukan ketika ia mengatakan berhentilah hujan, lalu Tuhan mengizinkan terjadi kekeringan, dan ada banyak peristiwa-peristiwa kelaparan, ada banyak peristiwa di mana Elia lalu me, membunuh 450 nabi Baal ya. Ada peristiwa keajaiban-keajaiban di mana tepung yang dikeluarkan janda dari Sarfat itu terus menerus nggak habis-habis. Ketika peristiwa anaknya seorang janda mati dan lalu akhirnya bangkit lagi. Ada banyak peristiwa menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tujuannya satu, supaya umat Tuhan itu mau kembali berpaling dan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang satu-satunya. Dan perjuangan itu dilanjutkan oleh Elisa. Sebenarnya Elisa adalah pembantu dari Elia, tapi Tuhan juga percayakan pelayanan besar ini. Dan ini adalah kisah tentang Elisa. Nah, kalau kita membaca dalam bacaan ayat yang pertama dalam bacaan kita di ayat 42 disebutkan, datanglah seorang dari Baal Salisa.
kata tempat ini, nama tempat Baal Salisa merujuk pada satu tempat yang juga eh, disebutkan di dalam satu Samuel, kisah tentang pengejaran dari orang-orang Efraim, dan dia sampai di tempat itu dan namanya Salisa, dan ada penambahan Baal Salisa. Setiap kali ada penambahan ini, biasanya di teks-teks firman Tuhan menyebutkan ada sesuatu yang terjadi di sana, dan disebutkan di sana ada momen apa. Kalau disebutkan Baal Salisa, maka kemungkinan besar di Salisa ada sebuah penyembahan-penyembahan Baal yang besar. Jadi ada tempat yang khusus yang dibangun di sana tentang aktivitas religius penyembahan Baal. Kalau kita merujuk pada situasi ini, tapi ada seorang dari Baal Salisa yang datang membawa persembahan kepada abdi Allah. Jadi terlihat sekali sebenarnya orang ini adalah orang yang dari tempat yang sesungguhnya berkiblat pada Baal, tetapi dia justru mempersembahkan kepada abdi Allah. Jadi perjuangan Elia dilanjutkan Elisa sebenarnya sudah memulai menunjukkan ada sebuah perubahan-perubahan. Ini ada perubahan iman dari Baal kepada Tuhan yang dilakukan oleh seorang dari Baal Salisa ini. Ini sesuatu yang sangat baik, dan luar biasanya adalah apa yang dipersembahkan itu adalah sesuatu yang menunjuk pada bukan hanya sekedar dia menjalankan sebuah ritual keagamaan di mana ada perintah Tuhan untuk memberikan persembahan hulu hasil, tapi ini sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang jauh melampaui dari persembahan itu. Apa, saudara? Mari kita perhatikan di ayat 42 ini ya. Di ayat 42 disebutkan bukan hanya asal tempat dari seorang yang memberikan persembahan hulu hasil ini, tapi disebutkan juga jumlahnya. Jadi dalam Imamat 23 ayat 17 disebutkan ada sebuah perintah tentang sebuah apa yang harus diberikan sebagai hulu hasil bagi Tuhan. 2 roti ujukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan dibakar sesudah dicampur dengan ragi. Nah, itu adalah perintahnya, 2 roti. Tapi orang ini memberikan 20 roti jelai. Jadi ada sesuatu yang melampaui dari hanya sekedar persembahan. Jadi orang ini sungguh-sungguh memberikan bukan hanya sebagai persembahan, tapi juga dengan sebuah semangat solidaritas. Dia mau menunjukkan kepeduliannya kepada para rombongan nabi yang dipimpin oleh Elisa ini yang juga mungkin mengalami kelaparan. Maka dia membawa lebih dari apa yang dipatutkan untuk sebuah persembahan yang diperintahkan. Jadi orang ini menunjukkan sesuatu sikap, bukan hanya dia kembali kiblatnya kepada Tuhan, tapi juga menunjukkan semangat solidaritas. Dia kenal Tuhan, dan dia mau menunjukkan kepedulian kepada rombongan Nabi ini. Sesuatu karena kenal, lalu berubah ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Sejak saya tinggal di Malang, ada sebuah tradisi di 17 Agustus, biasanya 16 Agustus dilakukan oleh banyak sekali RT-RT di Malang ya, termasuk di RT di mana kami tinggal. RT di tempat di mana kami tinggal tuh ada namanya tasakuran ya, ini sebuah doa syukur gitu khusus untuk 17-an. Jadi 17-an Agustus itu perayaan kemerdekaan Indonesia dirayakan oleh RT-RT ini dengan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan sesungguhnya kemerdekaan ini, perjuangan para pahlawan, para orang-orang yang menunjukkan kepedulian bagi negeri ini harus disyukur sebagai karya Tuhan. Jadi ungkapan syukur itu karena kita kenal peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan bangsa ini juga karena Tuhan. Bukankah dalam hidup kita juga ada banyak peristiwa besar? Pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Jadi orang yang kenal Tuhan, mengalami Tuhan akan menceritakan itu, bersyukur. Bicara soal solidaritas yang menular harus diawali dari sebuah pengenalan akan kebesaran Tuhan. Dan kebesaran Tuhan itu membuat kita mengingat terus pada Tuhan. Kita bersyukur. Orang dari Baal Salisa membawa persembahan. Warga RT di mana saya tinggal di Kota Malang banyak melakukan syukuran juga. Bagaimana dengan saudara? Apakah peristiwa yang membuat Anda kagum dan bersyukur pada Tuhan? Kalau saudara hari ini merasakan banyak berkat Tuhan, bersyukurlah sama Tuhan.
dan membangun saudara menjadi fondasi saudara untuk bisa solidar kepada orang lain. Apa bentuk solidaritas itu? Yuk kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Elisa ketika dia mendapatkan 20 roti jelai dan gandum yang segar itu. Dia melakukan ini, saudara. Dia tidak menikmatinya sendiri. Sesungguhnya kan ini situasi kelaparan ya. Situasi kekeringan, banyak sekali orang lapar ya. Bahkan kalau kita melihat perikop sebelumnya dikisahkan bagaimana ada banyak sekali orang-orang keracunan dari rombongan nabi yang dipimpin oleh Elisa ini karena mereka memakan daun-daun yang nggak seharusnya mereka makan dan karena nggak ada pilihan lain maka mereka keracunan. Tapi puji Tuhan ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Elisa dan mereka boleh dibebaskan dari maut. Dan tampaknya Elisa nggak lalu menjadi orang yang egosentris karena ada situasi di mana kebutuhan makanan besar, ini musim kekeringan, baru saja ada keracunan kalau makan sembarangan. Tapi ketika ada persembahan ini, Elisa nggak keep sendiri, tapi justru dia mengatakan berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Jadi ini seorang pemimpin yang punya solidaritas tinggi kepada para pengikutnya. Pemimpin yang nggak mementingkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh dia memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh para orang-orang yang dipimpinnya. Dan menarik ketika Elisa mengatakan berikanlah kepada orang-orang ini, pelayannya malah justru gelisah ya. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Pengikutnya banyak banget, 100 orang, saudara. Jadi ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena ketika ini disuguhkan kepada orang yang banyak jumlahnya berbanding dengan apa yang mau dibagikan, dalam konteks kekeringan, dalam konteks kelaparan, ini bahaya banget. Orang bisa berebut, orang bisa saling sikut, ya. Orang bisa mementingkan diri sendiri. Ingat nggak ketika COVID-19 muncul pertama, ketika mau ada lockdown ini terjadi, ya, saudara, semua orang sibuk untuk membeli bahan-bahan pokok, lalu di banyak toko menjadi langka karena semuanya fokus pada diri sendiri ya, khawatir karena ada sesuatu yang akan dihadapi begitu berat, jadi dia khawatir sekali. Seringkali kita juga mengalami situasi khawatir luar biasa, padahal sesungguhnya ada sesuatu yang Tuhan bisa nyatakan melalui sesuatu yang sedikit ini ya. Eh, ada rencana Tuhan sebenarnya di dalamnya. Dan apa respon Elisa? Elisa mengatakan begini, memang realita bahwa kita baru saja keracunan. Pasal sebelumnya mengisahkan soal itu. Perikop sebelumnya mengisahkan tentang itu. Memang makanan tidak sedia banyak. Jumlah orangnya juga 100 banyak sekali. Tapi Elisa mengatakan gini, sebab beginilah firman Tuhan. Jadi Elisa berpaut pada pengenalannya ke Tuhan. Begini firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Jadi perintah Tuhan memberi keyakinan. Elisa kenal Tuhan. Kalau Tuhan mau mengatakan sesuatu, dia kenal apa yang harus ia lakukan. Kalau Tuhan mengatakan A, pasti terjadi A. Itu nabi banget ya. Itu sesuatu yang dihayati sekali oleh Elisa dan dia meyakini itu. Saudara, ini penting banget sehingga akhirnya kekhawatiran Elisa sirna. Mungkin dia perlu makan, dia perlu untuk membuat juga orang-orang terdekatnya makan, tapi rombongannya ini juga perlu makan. Elisa menunjukkan solidaritasnya. Solidaritas Elisa berdasar pada pengenalannya akan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan. Semua orang akan makan dan nanti ada sisanya. Saudara, wow, ini luar biasa. Pengenalan akan Tuhan membangun solidaritas kita punya fondasi yang kuat. Kita tidak khawatir. Kita menjadi kenal apa yang dibutuhkan orang lain. Dan kita mau menunjukkan solidaritas. Saya punya motor tua. Motor saya suka, ada masalah, namanya juga motor tua. Ya. Tapi saya nggak ngerti mesin-mesin. Maka biasanya saya akan bawa ke bengkel. Dan karena waktu saya terbatas di tengah kesibukan saya, biasanya saya bawa pagi, serahkan ke bengkel, lalu saya tinggal. Nanti saya minta kalau sudah selesai, telepon saya ambil lagi. Apa yang saya lakukan ini beresiko besar ya. Oh, bisa aja nanti malah diambil barang-barang yang bagus dari motor saya. Bisa saja dia otak-atik dan justru malah jadi parah ya. Tapi saya menyerahkan kepada bengkel yang saya kenal.
Bengkel yang saya sudah punya pengalaman dengannya. Saya percaya dengan mortirnya. Saya percaya dengan kejujuran bengkel ini. Saya menyerahkannya tanpa khawatir. Saya yakin dia bisa memperbaiki dan pasti benar. Saudara, apa yang saya lakukan ini dasari pada pengalaman saya. Jadi orang yang menunjukkan solidaritas bukan hanya karena pengalaman tahu kebesaran Tuhan dan membuat kita bersyukur pada Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan itu membuat kita juga nggak khawatir. Orang yang menjadi egois dan nggak solider karena dia khawatir. Dan orang yang khawatir karena dia nggak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, seperti Elisa, berikanlah, orang semua akan makan, dan nanti ada sisanya. Elisa langsung menyuruh itu. Berbeda dengan pengikutnya, saudara, yang khawatir, bagaimana aku menghidangkan roti dan apa yang ada ini kepada di hadapan 100 orang? Terlalu kecil. Ingat, ada peristiwa di mana murid-murid hanya menemukan 5 roti 2 ikan. Tapi justru dari 5 roti 2 ikan itu ada mujizat besar. Semua orang menjadi orang-orang yang bisa makan. Nah, kita punya kekhawatiran. Bagaimana cara Anda menyingkirkan kekhawatiran itu? Kekhawatiran saudara akan masa depan. Elisa punya pengenalan akan Tuhan, membuat dia tidak khawatir. Penting, kita juga punya pengenalan akan Tuhan. Mungkin saudara khawatir dengan situasi studi anak-anak, apakah saudara bisa membiayainya? Mungkin saudara sedang khawatir dengan kelanjutan pekerjaan saudara, kelanjutan pelayanan saudara. Mungkin kita sedang khawatir apakah kita akan pensiun dini atau tidak, atau kita sedang gelisah tentang sesuatu yang besar. Kalau kita tidak kenal Tuhan, mungkin kita akan terus terjebak pada kekhawatiran. Mungkin ketika itu terjadi dan kita harus mengambil situasi yang berat, kita lalu benar-benar ambruk, benar-benar gelisah apa yang terjadi ke depan. Tapi yakinlah, kalau engkau kenal Tuhan, kalau Tuhan menciptakan kita sungguh-sungguh dalam kasih-Nya, Dia akan terus memelihara kita. Hidup mungkin tidak lebih mudah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyediakan yang baik. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena Dia kenal kita. Bukankah pengenalan akan Tuhan membuat kita tenang, tidak khawatir, dan bahkan memampukan kita untuk menunjukkan solidaritas kepada orang-orang di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Elisa. Apa dampaknya seorang pemimpin yang sungguh-sungguh menunjukkan solidaritas, saudara? Mari kita lihat. Di ayat 44, ketika Elisa mengatakan, orang banyak ini akan makan, lalu ada sisanya karena perintah Tuhan. Maka pelayan ini lalu menghidangkan roti yang sedikit itu berbanding dengan 100 orang yang harus makan. Saudara, dari kata lalu dihidangkannya, menunjukkan perkataan Elisa ini, apa yang ia munculkan sebagai solidaritas berdasar pada pengenalan akan Tuhan ini, menular, saudara. Menular kepada si pelayannya ini. Pelayannya ini juga, kalau Nabi Tuhan saja mengatakan bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan caranya, aku berikan saja, saudara. Jadi sungguh-sungguh pengikut mengenal pemimpinnya. Bayangkan kalau Anda orang tua, kalau saudara bimbang, anak saudara juga akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang nggak pasti, yang nggak memberikan jaminan. Tapi kalau papa mamanya yakin, walaupun hidup nggak mudah, mungkin akan lebih susah. Tapi papa mamanya yakin dan selalu mengatakan, tenang anakku, Tuhan akan menyediakan tepat waktu, biaya sekolahmu, Tuhan akan menyediakan sepiring nasi tepat pada waktu ketika kita mau makan. Tuhan akan menyediakan. Saudara, itu menular, saudara. Saudara akan mengalami pertumbuhan iman anak-anak juga menular. Mereka akan juga meyakini hal serupa, sama seperti pelayannya Elisa. Dia menghidangkan makanan. Keyakinan pemimpin menular kepada para pengikutnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya pelayannya yang juga solider, saudara. Yakin akan Tuhan. Tapi juga orang-orang yang makan itu. Ada 100 orang rombongan Nabi ini. Mereka makan. Dan ada sisanya. Bagaimana mungkin ada sisanya, saudara? Ini bukan sekedar mujizat Tuhan. Tapi juga mujizat yang mengubahkan hati banyak orang yang baru saja keracunan dan memerlukan makan.
yang di dalam konteks kekeringan mereka bisa sangat egosentris, tapi mujizat mengubahkan hati itu terjadi begitu besar. Mungkin roti juga menjadi sesuatu yang berlimpah karena mujizat Tuhan. Tapi Tuhan juga mengubahkan hati banyak orang, dan itu mujizat yang jauh lebih besar, saudara. Saudara, orang-orang menikmati dengan caranya. Mungkin mereka saling solidar satu dengan yang lain. Mereka nggak ngabisin sendiri, saudara. Tapi mereka ingat pada orang lain. Sehingga mereka juga berbagi. Dan akhirnya roti yang 20 itu cukup untuk 100 orang. Menikmati berkat dengan semangat solidaritas membuat semua menjadi cukup. Saya suka naik gunung, saudara. Dan biasanya kalau di gunung, kalau sudah logistik sudah semakin sedikit, terbatas, kita akan melihat karakter orang-orang. Apakah sungguh-sungguh dia adalah orang yang peduli, solidaritasnya tinggi, atau ya egosentris ya. Minum-minum sendiri, habisin gluk-gluk tanpa peduli dengan yang lainnya. Gitu. Orang akan terlihat di sana ketika ada situasi yang menekan. Dan saya pikir nabi-nabi dalam rombongan Elisa ini sungguh-sungguh adalah kualitas orang-orang yang luar biasa. Mereka menunjukkan kualitas yang solider satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Saudara juga bisa melakukan itu. Ingat, kalau saudara punya orang-orang yang di sekeliling saudara, solidaritas saudara itu menular. Dan solidaritas sekali lagi dibangun karena kita mengagumi kebesaran Tuhan. Dan kita lalu mengingat terus bersyukur sama Tuhan. Seperti orang dari Baal Salisa ini bawa sesuatu kepada Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membuat kita nggak khawatir. Di tengah kekeringan, di tengah situasi yang nggak banyak makanan, orang dari Baal Salisa memberikan. Elisa mengajak orang-orang rombongannya makan. Pembantu Elisa juga mau menghidangkannya. Para rombongan Nabi saling berbagi karena mereka kenal Tuhan. Dan solidaritas akan mencukupkan semua orang. Sama kalau saudara mengelola negeri ini, sumber daya, air, mineral, dan banyak yang lainnya di negeri ini yang Tuhan berikan. Kalau kita punya solidaritas yang kuat kepada generasi-generasi selanjutnya, kita nggak serakah sendiri, saudara. Kita akan mengingat orang-orang di sekitar kita. Tuhan adalah Allah yang mencukupkan. Tuhan menyediakan itu. Dan kita diajak untuk kenal dia. Dan pengenalan itu membuat kita nggak khawatir. Dan akhirnya kita bisa menunjukkan solidaritas. Tuhan Yesus dalam kisah 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang. Menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mampu mencukupkan semua orang. Kebutuhan begitu banyak orang. Ribuan orang. 5.000. Bahkan itu baru laki-laki. Perempuan dan anak-anak nggak dihitung. Tapi Tuhan cukupkan. Setiap kita yakini Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Tepat pada waktunya. Maka kita harus solidar kepada banyak orang. Semoga apa yang kita renungkan ini boleh sungguh-sungguh memberkati kita. Mari berdoa. Makasih karena kisah Elisa yang memberi makan 100 orang. Kami yakin itulah karya Tuhan melalui Elisa. Dan kami melihat juga karya Tuhan melalui Yesus Kristus yang memberikan 5.000 orang makan, bahkan tersisa. Kami mau meyakini hari depan kami juga ada kepastian. Bukan agar kami mengenal Tuhan dan tidak khawatir, tapi juga kami meneruskan kasih itu dengan solider kepada banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau teman-teman diberkati dengan eksposisi ini dan perlu PPT-nya, ada di deskripsi video ini. Dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan eksposisi lainnya. Tuhan berkati.